Kalau Anda sering merasa perut tiba-tiba kembung, sering sendawa, dada terasa tidak nyaman, bahkan kadang seperti ada rasa panas sampai ke tenggorokan, jangan buru-buru menganggapnya hal biasa. Karena banyak orang tidak sadar, perut kembung yang sering disertai sendawa bisa menjadi tanda awal asam lambung yang sedang meningkat. Dan yang membuat saya cukup khawatir sebagai dokter, banyak pasien yang datang ke klinik baru menyadari kondisinya setelah keluhan ini berlangsung berbulan-bulan. Padahal, kalau dikenali sejak awal, masalah ini sebenarnya bisa dikendalikan dengan sangat baik. Jadi, di video ini, saya ingin membahas secara lengkap. Kenapa perut kembung dan sering sendawa bisa menjadi tanda asam lambung tinggi? Apa saja tanda yang sering diabaikan? Dan yang paling penting, bagaimana cara mengatasinya dengan aman? Dan nanti di akhir video, saya juga akan ceritakan pengalaman salah satu pasien saya yang datang dengan keluhan yang sama, yang awalnya mengira hanya masuk angin biasa. Ternyata setelah diperiksa, ada masalah asam lambung yang cukup serius. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena informasi di dalamnya bisa sangat penting untuk kesehatan Anda. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini, saya sering berbagi edukasi kesehatan yang sederhana, mudah dipahami, tapi berdasarkan penjelasan medis yang benar. Harapan saya, setelah menonton video ini, Anda bisa lebih memahami sinyal tubuh Anda sendiri. Masalah medis yang sering terjadi. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Perut terasa penuh, kembung, tidak nyaman. Lalu tiba-tiba Anda sering sendawa berkali-kali. Kadang setelah sendawa terasa sedikit lega, tapi tidak lama kemudian kembungnya kembali lagi. Atau mungkin Anda juga pernah merasakan dada terasa panas seperti terbakar, tenggorokan terasa asam atau pahit, mudah mual setelah makan, bahkan kadang perut terasa begah walaupun baru makan sedikit. Kalau Anda sering mengalami hal-hal ini, Anda perlu mulai lebih memperhatikan kondisi lambung Anda. Karena dalam dunia medis, kombinasi perut kembung, sering sendawa, dan rasa panas di dada sering berkaitan dengan kondisi yang disebut asam lambung meningkat, atau dalam istilah medis, sering dikaitkan dengan reflux asam lambung. Ajakan like dan subscribe. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kalau Anda merasa informasi kesehatan seperti ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like di video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini, supaya Anda tidak ketinggalan edukasi kesehatan lainnya yang bisa membantu menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Karena yang sering terjadi di masyarakat, banyak orang mengira perut kembung itu hanya masuk angin, lalu solusinya hanya minum obat angin, kerokan, atau dibiarkan saja. Padahal, dalam beberapa kasus, perut kembung yang sering muncul bisa menjadi tanda bahwa lambung sedang mengalami iritasi. Dan kalau kondisi ini dibiarkan terlalu lama, lambung bisa menjadi semakin sensitif. Asam lambung menjadi lebih mudah naik, dan gejalanya bisa semakin sering muncul. Kabar baik untuk penonton. Tapi ada kabar baik, dalam banyak kasus, keluhan seperti perut kembung dan sering sendawa karena asam lambung sebenarnya bisa sangat membaik kalau kita memahami penyebabnya, kebiasaan yang memicunya, dan cara mengelola lambung dengan benar. Dan menariknya, banyak perbaikan justru berasal dari perubahan kebiasaan sederhana sehari-hari, bukan hanya dari obat. Transisi ke pembahasan inti. Di bagian berikutnya nanti, saya akan menjelaskan 6 hal penting yang sebenarnya baik untuk membantu lambung menjadi lebih stabil. Hal-hal ini sering sekali tidak disadari oleh banyak orang. Padahal, kalau dilakukan secara konsisten, lambung bisa menjadi jauh lebih nyaman. Dan setelah itu, saya juga akan ceritakan kisah nyata seorang pasien yang datang ke klinik saya, yang awalnya hanya mengeluh perut kembung dan sering sendawa. Namun setelah diperiksa, ternyata ada sesuatu yang cukup mengejutkan. Saya ingin Anda memahami satu hal yang sangat penting. Tubuh kita sebenarnya selalu memberi sinyal ketika ada sesuatu yang tidak seimbang. Dan salah satu organ yang sangat sensitif terhadap perubahan gaya hidup adalah lambung. Dalam kondisi normal, lambung memproduksi asam lambung yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan. Asam ini sebenarnya sangat penting. Tanpa asam lambung yang cukup, makanan tidak akan tercerna dengan baik.
Tetapi masalah mulai muncul ketika keseimbangan di dalam lambung terganggu. Ketika produksi asam meningkat atau ketika mekanisme perlindungan lambung melemah, maka gejala seperti perut kembung, sering sendawa, mual, perut rasa penuh, bahkan rasa panas di dada bisa mulai muncul. Namun kabar baiknya, lambung adalah organ yang sangat responsif terhadap perubahan kebiasaan yang baik. Artinya, ketika kita mulai memperbaiki pola hidup, lambung juga seringkali merespons dengan sangat cepat. Dan inilah yang ingin saya bagikan kepada Anda sekarang. Ada 6 hal baik yang secara medis terbukti dapat membantu menjaga lambung tetap stabil dan nyaman. Makan dengan pola yang teratur. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan asam lambung ternyata memiliki pola makan yang tidak teratur. Kadang sarapan terlambat, kadang makan siang dilewati, kadang malam hari justru makan terlalu banyak. Padahal, lambung kita bekerja dengan ritme yang cukup teratur. Ketika lambung sudah siap menerima makanan, tetapi kita tidak makan, asam lambung tetap diproduksi. Dan jika tidak ada makanan yang dicerna, asam ini bisa mengiritasi dinding lambung. Akibatnya, perut mulai terasa tidak nyaman, muncul rasa kembung, muncul sendawa, dan kadang muncul sensasi panas di dada. Karena itu, makan secara teratur setiap hari bisa membantu menjaga stabilitas produksi asam lambung. Hal baik kedua, mengunyah makanan dengan perlahan. Ini terlihat sederhana, namun efeknya sangat besar. Ketika kita makan terlalu cepat, udara lebih banyak masuk ke dalam saluran pencernaan. Udara inilah yang sering menjadi salah satu penyebab perut terasa kembung dan sering sendawa. Selain itu, makanan yang tidak dikunyah dengan baik akan membuat lambung bekerja lebih keras. Akibatnya, produksi asam lambung bisa meningkat. Sebaliknya, ketika kita mengunyah makanan secara perlahan dan lebih tenang, pencernaan menjadi lebih ringan. Lambung tidak terlalu terbebani, dan gejala kembung bisa jauh berkurang. Hal baik pertama. Makan dengan pola yang teratur. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan asam lambung ternyata memiliki pola makan yang tidak teratur. Kadang sarapan terlambat, kadang makan siang dilewati, kadang malam hari justru makan terlalu banyak. Padahal, lambung kita bekerja dengan ritme yang cukup teratur. Ketika lambung sudah siap menerima makanan, tetapi kita tidak makan, asam lambung tetap diproduksi. Dan jika tidak ada makanan yang dicerna, asam ini bisa mengiritasi dinding lambung. Akibatnya, perut mulai terasa tidak nyaman, muncul rasa kembung, muncul sendawa, dan kadang muncul sensasi panas di dada. Karena itu, makan secara teratur setiap hari bisa membantu menjaga stabilitas produksi asam lambung. Hal baik kedua. Mengunyah makanan dengan perlahan. Ini terlihat sederhana, namun efeknya sangat besar. Ketika kita makan terlalu cepat, udara lebih banyak masuk ke dalam saluran pencernaan. Udara inilah yang sering menjadi salah satu penyebab perut terasa kembung dan sering sendawa. Selain itu, makanan yang tidak dikunyah dengan baik akan membuat lambung bekerja lebih keras. Akibatnya, produksi asam lambung bisa meningkat. Sebaliknya, ketika kita mengunyah makanan secara perlahan dan lebih tenang, pencernaan menjadi lebih ringan. Lambung tidak terlalu terbebani, dan gejala kembung bisa jauh berkurang. Hal baik ketiga. Memberi jeda setelah makan sebelum berbaring. Ini adalah kesalahan yang sangat sering terjadi. Banyak orang selesai makan, langsung rebahan, atau bahkan langsung tidur. Padahal dalam kondisi ini, posisi lambung berada lebih mudah untuk mengalami refluks asam. Artinya, asam lambung bisa lebih mudah naik ke arah kerongkongan. Inilah yang sering menyebabkan rasa panas di dada, sendawa berulang, bahkan rasa asam di tenggorokan. Idealnya, setelah makan kita memberi waktu sekitar 2-3 jam sebelum berbaring. Ini membantu proses pencernaan berjalan lebih baik.
Hal baik keempat. Mengelola stres dengan baik. Banyak orang tidak menyadari bahwa lambung sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional. Ketika seseorang mengalami stres, tubuh memproduksi hormon tertentu yang bisa memicu peningkatan asam lambung. Akibatnya, orang yang sedang stres sering mengalami perut terasa tidak nyaman, mual, kembung, atau sendawa berulang. Karena itu, mengelola stres bukan hanya penting untuk kesehatan mental, tetapi juga sangat penting untuk kesehatan lambung. Hal baik kelima. Memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Beberapa jenis makanan memang diketahui dapat memicu peningkatan asam lambung pada sebagian orang. Misalnya, makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu berlemak, minuman berkafein berlebihan, atau minuman bersoda. Bukan berarti semua makanan ini harus dihindari sepenuhnya. Namun, penting untuk memperhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi, karena setiap orang bisa memiliki sensitivitas yang berbeda. Hal baik keenam. Menjaga berat badan tetap sehat. Dalam dunia medis, kelebihan berat badan sering dikaitkan dengan peningkatan tekanan di area perut. Tekanan ini bisa mempermudah asam lambung naik ke kerongkongan. Karena itu, menjaga berat badan dalam kisaran yang sehat dapat membantu mengurangi risiko refluks asam lambung. Ketika 6 hal sederhana ini mulai diperbaiki, banyak pasien yang saya temui mulai merasakan perubahan. Perut terasa lebih ringan, sendawa mulai berkurang, dan rasa kembung tidak lagi muncul sesering sebelumnya. Namun, ada satu hal yang juga penting untuk dipahami. Kadang-kadang, keluhan seperti perut kembung dan sering sendawa tidak hanya disebabkan oleh kebiasaan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bisa berkaitan dengan masalah lambung yang sudah berlangsung cukup lama. Dan inilah yang terjadi pada salah satu pasien saya yang datang ke klinik sekitar 1 bulan yang lalu. Awalnya, beliau hanya mengira mengalami masuk angin biasa. Namun setelah saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata ada sesuatu yang perlu segera ditangani. Cerita ini cukup menarik dan mungkin juga bisa menjadi pelajaran penting bagi banyak orang. Di bagian berikutnya, saya akan menceritakan pengalaman pasien tersebut yang datang dengan keluhan perut kembung, sendawa terus-menerus, dan rasa tidak nyaman di dada. Namun setelah diperiksa, ternyata kondisinya lebih serius dari yang ia kira. Sekarang saya ingin berbagi sebuah cerita yang mungkin bisa membuka pemahaman kita semua. Sekitar 1 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik saya. Sebut saja namanya Pak Budi. Usianya sekitar 52 tahun. Beliau datang dengan keluhan yang sebenarnya sangat sering saya dengar di klinik. Beliau berkata kepada saya, "Dok, akhir-akhir ini perut saya sering sekali kembung. Rasanya penuh terus. Sendawa juga sering sekali keluar. Kadang setelah sendawa terasa sedikit lega, tapi tidak lama kemudian kembung lagi." Kemudian beliau menambahkan sesuatu yang cukup menarik perhatian saya. Beliau mengatakan, "Kadang dada saya terasa seperti panas, Dok, terutama setelah makan malam." Saat mendengar keluhan seperti ini, sebagai dokter saya langsung mulai mempertimbangkan beberapa kemungkinan penyebab. Karena dalam dunia medis, kombinasi antara perut kembung, sendawa berulang, dan rasa panas di dada sering berkaitan dengan kondisi yang disebut refluks asam lambung. Namun tentu saja, tidak semua keluhan seperti ini langsung berarti penyakit serius. Karena itu, saya mulai melakukan wawancara medis yang lebih lengkap. Saya mulai bertanya tentang kebiasaan sehari-hari beliau. Dan dari situ, mulai terlihat beberapa hal yang cukup penting. Pak Budi ternyata memiliki pola hidup yang cukup padat. Beliau bekerja di bidang usaha yang membuat jadwal makan sering berubah-ubah. Kadang sarapan sangat terlambat, kadang bahkan tidak sarapan sama sekali. Kemudian siang hari baru makan dalam porsi yang cukup besar. Dan pada malam hari, beliau sering makan cukup larut. Kadang bahkan langsung tidur tidak lama setelah makan. Ketika saya mendengar pola ini, saya mulai memahami mengapa keluhan lambungnya sering muncul. Karena lambung sangat sensitif terhadap pola makan yang tidak teratur.
Keluhan tambahan yang sering diabaikan. Lalu saya bertanya lagi, apakah ada keluhan lain selain kembung dan sendawa? Beliau sempat berpikir sejenak, lalu menjawab, kadang tenggorokan terasa pahit, Bok, terutama pagi hari. Jawaban ini semakin memperkuat dugaan saya, karena rasa pahit atau asam di tenggorokan saat bangun pagi sering berkaitan dengan asam lambung yang naik saat malam hari. Menurut data medis, keluhan gangguan lambung termasuk salah satu masalah pencernaan yang paling sering terjadi di masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30–40% orang dewasa pernah mengalami keluhan yang berkaitan dengan asam lambung dalam hidupnya. Gejala yang paling sering dilaporkan adalah perut kembung, sendawa berulang, rasa penuh di perut, mual, dan sensasi panas di dada. Namun yang menarik, banyak orang tidak menyadari bahwa gejala-gejala ini saling berkaitan. Mereka mengira sendawa hanya karena masuk angin. Mereka mengira kembung hanya karena makanan tertentu. Padahal sebenarnya, tubuh sedang memberi sinyal bahwa sistem pencernaan sedang tidak seimbang. Hal menarik dari kasus pasien ini. Yang membuat kasus Pak Budi cukup menarik adalah satu hal. Keluhan yang beliau rasakan sebenarnya sudah berlangsung hampir 3 bulan. Namun selama itu, beliau hanya menganggapnya sebagai masalah ringan. Kadang minum obat mah yang dijual bebas, kadang hanya minum obat angin, kadang dibiarkan saja sampai keluhannya hilang sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat sering terjadi. Banyak orang baru datang ke dokter ketika keluhan sudah terasa cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal, semakin cepat masalah lambung dikenali, biasanya penanganannya juga semakin mudah. Setelah memahami kondisi beliau, saya mulai menjelaskan beberapa hal penting. Saya menjelaskan bahwa keluhan beliau kemungkinan besar berkaitan dengan peningkatan asam lambung yang dipicu oleh pola makan yang tidak teratur. Namun kabar baiknya, kondisi ini masih sangat mungkin diperbaiki dengan perubahan kebiasaan dan terapi yang tepat. Dan saat mendengar itu, Pak Budi terlihat cukup lega, karena sebelumnya beliau sempat khawatir ada masalah yang lebih serius. Namun saya juga menjelaskan kepada beliau bahwa untuk memperbaiki kondisi lambung tidak cukup hanya dengan minum obat. Ada beberapa perubahan kebiasaan yang perlu dilakukan secara konsisten. Dan perubahan inilah yang sering menjadi kunci utama perbaikan lambung. Menariknya, setelah mengikuti beberapa langkah yang saya sarankan, kondisi Pak Budi mulai berubah cukup signifikan. Keluhan kembung yang sebelumnya hampir setiap hari muncul, perlahan mulai berkurang. Sendawa juga tidak lagi sesering sebelumnya. Dan energi beliau mulai kembali seperti biasa. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan solusi yang saya sarankan kepada pasien ini, yang juga bisa membantu banyak orang yang sering mengalami perut kembung, sendawa berulang, atau keluhan asam lambung. Beberapa langkah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi efeknya bisa sangat besar bagi kesehatan lambung. Setelah saya menjelaskan kondisi lambung Pak Budi saat itu, saya juga menyampaikan satu hal yang sangat penting kepadanya. Saya mengatakan dengan tenang, Pak Budi, kabar baiknya, kondisi seperti ini masih sangat bisa diperbaiki. Tetapi, kita perlu bekerja sama untuk memperbaiki kebiasaan yang memicu asam lambung. Karena, dalam banyak kasus gangguan lambung, obat memang membantu meredakan gejala. Namun, yang benar-benar membuat lambung membaik dalam jangka panjang adalah perubahan kebiasaan sehari-hari. Dan inilah beberapa solusi yang saya sarankan kepada beliau. Solusi-solusi ini juga bisa menjadi panduan bagi Anda yang sering mengalami perut kembung, sering sendawa, atau rasa tidak nyaman di lambung. Solusi pertama, atur kembali jadwal makan. Saya menyarankan Pak Budi untuk mulai makan dengan pola yang lebih teratur. Tidak perlu makan dalam porsi besar. Yang penting adalah konsisten dan cukup. Idealnya lambung mendapatkan makanan setiap 3–4 jam sekali. Misalnya, sarapan pagi, makan siang, makan malam, dan bisa ditambah camilan sehat di antara waktu makan. Tujuannya adalah agar lambung tidak terlalu lama kosong. Ketika lambung kosong terlalu lama, produksi asam lambung bisa meningkat dan memicu iritasi. Dengan pola makan yang lebih teratur, lambung menjadi lebih stabil. Solusi kedua, perhatikan porsi makan. Banyak orang yang ketika lapar
akhirnya makan dalam porsi yang sangat besar. Padahal, lambung memiliki kapasitas yang terbatas. Jika terlalu penuh, tekanan di dalam lambung meningkat, dan tekanan ini bisa memicu asam lambung naik ke kerongkongan. Karena itu, saya menyarankan Pak Budi untuk makan dalam porsi yang cukup, tidak berlebihan. Lebih baik makan sedikit tetapi lebih sering. Hindari langsung berbaring setelah makan. Ini adalah salah satu kebiasaan yang cukup sering memicu keluhan asam lambung. Ketika seseorang langsung berbaring setelah makan, posisi lambung menjadi lebih horizontal. Akibatnya, asam lambung lebih mudah bergerak naik menuju kerongkongan. Karena itu, saya menyarankan agar setelah makan, setidaknya menunggu sekitar 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Selama waktu itu, Anda bisa duduk santai, berjalan ringan, atau melakukan aktivitas ringan lainnya. Solusi keempat, kurangi makanan yang memicu asam lambung. Pada beberapa orang, jenis makanan tertentu bisa memicu peningkatan asam lambung. Contohnya seperti makanan terlalu pedas, makanan terlalu berminyak, kopi berlebihan, minuman bersoda, atau makanan yang sangat asam. Namun, penting untuk diingat, setiap orang memiliki sensitivitas yang berbeda. Karena itu, yang paling penting adalah mengenali makanan apa yang sering memicu keluhan pada tubuh Anda sendiri. Solusi kelima, perbaiki kualitas tidur. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur atau pola tidur yang tidak teratur dapat mempengaruhi keseimbangan sistem pencernaan. Ketika tubuh kelelahan, produksi hormon stres meningkat, dan hormon ini dapat memicu peningkatan asam lambung. Karena itu, menjaga tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam sangat membantu menjaga kesehatan lambung. Kelola stres dengan lebih baik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, stres memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap lambung. Ketika seseorang mengalami tekanan pikiran terus-menerus, sistem saraf tubuh dapat memicu produksi asam lambung yang lebih tinggi. Karena itu, saya menyarankan Pak Budi untuk mulai melakukan beberapa hal sederhana seperti berjalan santai di pagi hari, meluangkan waktu istirahat yang cukup, dan mencoba teknik relaksasi seperti pernapasan dalam. Hal-hal kecil seperti ini sering memberikan dampak yang cukup besar bagi kesehatan lambung. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Pak Budi berkata kepada saya, "Berarti saya memang harus mulai memperbaiki kebiasaan saya ya, Dok?" Dan saya menjawab dengan senyum, "Betul, Pak. Lambung kita sebenarnya sangat pintar. Kalau kita memperlakukannya dengan baik, biasanya dia juga akan kembali membaik." Perubahan yang mulai terlihat. Beberapa minggu setelah konsultasi itu, Pak Budi kembali datang untuk kontrol. Dan saat beliau duduk di depan saya, wajahnya terlihat jauh lebih segar. Beliau langsung berkata dengan nada lebih ringan, "Dok, sekarang perut saya sudah jauh lebih nyaman. Kembungnya sudah jarang sekali muncul. Sendawa yang sebelumnya sering keluar berkali-kali dalam sehari, sekarang sudah sangat berkurang. Dan yang paling penting, rasa panas di dada yang dulu sering muncul setelah makan malam, hampir tidak pernah muncul lagi." Perubahan ini menunjukkan satu hal yang sangat penting, bahwa ketika kita mulai mendengarkan sinyal tubuh dan memperbaiki kebiasaan kita, tubuh juga akan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Namun, saya juga selalu mengingatkan kepada pasien saya, jika keluhan lambung seperti perut kembung terus-menerus, mual yang tidak membaik, atau nyeri lambung yang semakin sering muncul, maka sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga medis. Karena pemeriksaan yang tepat dapat membantu memastikan kondisi lambung dengan lebih akurat. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengingat kembali satu hal yang sangat penting. Tubuh kita sebenarnya selalu berbicara kepada kita. Hanya saja, seringkali kita terlalu sibuk sehingga tidak mendengarkan sinyal yang diberikan oleh tubuh. Salah satu sinyal yang cukup sering muncul adalah perut terasa kembung, sering sendawa, perut terasa penuh, atau dada terasa panas setelah makan. Banyak orang menganggap keluhan seperti ini hanya sebagai hal biasa. Sebagian orang mengira ini hanya masuk angin, sebagian lagi menganggapnya hanya efek makanan. Padahal dalam beberapa kasus, keluhan seperti ini bisa menjadi tanda bahwa asam lambung sedang meningkat. Dan jika kondisi ini terjadi berulang kali, maka lambung kita sebenarnya sedang memberi pesan bahwa ada kebiasaan yang perlu diperbaiki. Pesan penting untuk penonton. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya satu hal sederhana. Kesehatan lambung tidak hanya ditentukan oleh obat, tetapi sangat dipengaruhi oleh cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Cara kita makan, cara kita mengatur waktu istirahat, cara kita mengelola stres. Hal-hal sederhana yang mungkin terlihat kecil, ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan pencernaan.
rangkuman hal penting. Mari kita ingat kembali beberapa poin penting yang sudah kita bahas. Jika Anda sering mengalami perut kembung, sendawa berulang, perut terasa penuh setelah makan, atau rasa panas di dada, maka beberapa langkah yang bisa mulai Anda lakukan adalah menjaga pola makan tetap teratur, mengunyah makanan dengan perlahan, tidak langsung berbaring setelah makan, mengurangi makanan yang memicu asam lambung, menjaga kualitas tidur yang cukup, dan mengelola stres dengan lebih baik. Ketika kebiasaan-kebiasaan ini mulai diperbaiki, banyak orang mulai merasakan perubahan pada kondisi lambung mereka. Perut terasa lebih ringan, sendawa mulai berkurang, dan rasa tidak nyaman di lambung perlahan menghilang. Namun jika keluhan tetap sering muncul, atau bahkan semakin mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, karena pemeriksaan yang tepat dapat membantu memastikan kondisi lambung dengan lebih jelas. Saya selalu percaya bahwa langkah kecil yang dilakukan secara konsisten bisa memberikan perubahan besar bagi kesehatan kita. Mulai dari memperhatikan apa yang kita makan, memberi waktu istirahat yang cukup bagi tubuh, dan lebih peka terhadap sinyal yang diberikan oleh tubuh kita sendiri. Karena pada akhirnya, kesehatan adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda yang sedang menonton video ini. Apakah Anda juga pernah mengalami perut kembung, sering sendawa, atau rasa tidak nyaman di lambung? Jika iya, Anda boleh menuliskan di kolom komentar. Coba tulis juga nama Anda dan berasal dari kota mana. Saya sering membaca komentar dari berbagai daerah, dan sangat senang melihat begitu banyak orang yang mulai lebih peduli dengan kesehatan mereka. Semoga informasi yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Saya Dr. Fauzan. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu dengarkan sinyal yang diberikan oleh tubuh Anda. Semoga Anda selalu sehat.